melihat orang baru mulai usahanya sebentar, usahanya baru mulai jalan sedikit, baru mulai besar sedikit omsetnya, nah dia sudah berfoya-foya beli mobil, beli ini, beli itu, cicil ini, cicil itu. Bukan tidak boleh, tapi belum waktunya, oke? Karena banyak uang, banyak pos-pos yang harus kita sisihkan. Uang kita dari omset itu bukan berarti itu langsung semua profit. Omset adalah semua uang masuk dari transaksi bisnis, tapi dari uang masuk itu bukan langsung semua itu profit kita, bukan langsung itu untung, tapi masih harus disisihkan untuk pos-pos ini. Nah, sekarang kita membahas tips UMKM mengatur keuangannya di tahun 2022 agar cepat naik kelas, agar usahanya bisa berkembang dengan pesat, agar tidak boncos. Oke, nah ya ini. Jadi ini omset kan. Nah, ini uang masuk. Dari total uang masuk ini bukan berarti semua uang pribadi kita. Pertama-tama kita harus sisihkan untuk yang berikut ini. Nah, jadi dari uang masuk tersebut kita sisihkan untuk modal. Modal itu adalah uang yang perlu kita keluarkan untuk membeli bahan-bahan atau peralatan kita berbisnis. Misalnya kita jual baju. Jadi kalau bajunya sudah terjual, misalnya bajunya modalnya 100.000, kita jual 150.000. Nah, ada untung 50.000. Kita harus sisihkan yang 100.000 modal tadi itu untuk membeli pakaian lagi, untuk dijual lagi. Jadi bukan berarti 150.000 itu boleh kita nikmati, kita makan-makan, beli panci di dapur, kredit ini, kredit itu gitu. Jadi harus sisihkan untuk modal, itu yang pertama. Yang kedua, kita sisihkan untuk gaji. Nah, gaji ini terbagi atas dua, gaji kita sebagai pemilik bisnis dan gaji karyawan kita. Nah, kalau kita sudah memberi gaji pada diri sendiri, maka kita tidak akan lagi memakan modal usaha kita. Misalnya kita menyisihkan gaji kita sebulan 10 juta. Dari 10 juta itu aja kita biayai kebutuhan hidup keluarga kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tidak makan modal usaha kita dan kita tidak boros. Kalau kita udah sisihkan ke gaji kita, hanya sebatas gaji kita yang boleh kita gunakan meskipun kita adalah pemilik usahanya. Oke, kita beralih ke nomor 3, marketing fee. Nah, marketing fee ini kadang kita kan pasang iklan, kadang ada orang yang rekomendasikan usaha kita beri sedikit marketing fee atau bingkisan atau makanan. Nah, itu kita sebut marketing fee. Oke. Kemudian listrik, air atau uang sampah, uang keamanan, uang apa-apa gitu ya, yang setiap bulan wajib kita bayar. Kemudian biaya operasional. Kalau kita buka seperti laundry, ya mungkin beli sabunnya, beli pengharum pakaian gitu ya. Kalau kita usaha makanan, ya mungkin kita harus beli gas atau minyak goreng atau minyak apa. Kalau tidak ada itu tidak bisa beroperasional usaha kita ya. Jadi itu biaya operasional. Nah, selain biaya-biaya yang harus kita keluarkan ini, kita juga harus menabung, karena kalau kita tidak menabung, usaha kita tidak bisa berlanjut lebih lama. Nah, ini yang harus kita tabung ya. Yang pertama, sewa ruko atau kios. Seandainya kita perlu sewa tempat untuk usaha, kita perlu menabung supaya bisa menyambung lagi sewa rukonya. Oke, sehingga kalau tiba waktunya sudah selesai kita sewa tempatnya, kita punya uang untuk memperpanjang sewanya kalau kita belum sanggup beli. Oke. Yang kedua adalah THR. Jadi THR itu perlu kita tabung supaya tiba giliran kita harus memberi THR, kita tidak kocar-kacir mencari pinjaman untuk bayar THR karyawan kita. Yang ketiga adalah dana darurat. Dana darurat ini seperti contohnya tiba-tiba pandemi, tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak kita perkirakan, sehingga income kita tidak berjalan seperti biasanya, sementara banyak biaya yang tetap harus kita keluarkan. Kita punya cadangan dana darurat, dana yang hanya dikeluarkan pada saat darurat. Oke, kita harus tabung untuk dana darurat. Yang keempat adalah perawatan atau maintenance ya. Jadi misalnya kita punya mesin sanyo ya,
mesin air atau genset. Nah itu kan bisa rusak, jadi kita perlu uang untuk kalau mesin itu rusak atau atap bocor atau ada kursi yang udah patah kakinya, kita perlu perbaiki atau perawatan. Kita sudah ada tabungan untuk biaya tersebut, untuk membeli yang baru ataupun untuk perawatan. Yang kelima, kita butuh menabung untuk ekspansi bisnis. Misalnya tiba-tiba ada kesempatan untuk buka cabang, kita sudah ada biaya itu. Atau memperbesar, biasanya satu ruko kita mau jadi 2 ruko, jadi 3 ruko di tempat yang sama, kita sudah punya uang itu. Nah jadi kalau seorang pengusaha dia tidak membeli apa-apa, dia tetap pakaiannya sederhana, tidak beli mobil, tidak nampak hedon, itu bukan berarti usahanya tidak besar, itu bukan berarti profit tidak besar, tapi dia telah mengatur keuangannya dengan baik. Jadi inilah tips UMKM mengatur keuangan di tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi penggiat UMKM. Terima kasih.